Charlie Wade, Capture 19. Kalau aku tidak pantas mendapatkannya, apakah kamu yang lebih pantas mendapatkannya? Dengan muram, Wendell berkata, kamu hanya pecundang, kamu bahkan tidak bisa menjaga istrimu sendiri. Claire begitu menyedihkan menikahimu. Lebih baik nikah denganku, aku bisa memberikan apapun yang dia mau. Wajah Charlie dingin membeku. Dia merendahkan suaranya saat berkata selanjutnya. Saya memberimu dua pilihan. Pertama, bersujud kepada Claire dan meminta maaf di depan semua orang. Tarik ucapanmu kepada saya barusan. Kedua, saya akan membuat grupmu benar-benar bangkrut. Putuskan sendiri. Hahaha, leluconmu tidak lucu. Apa yang bisa kamu lakukan hingga membuat perusahaan keluargaku bangkrut? Wendell tertawa liar dan menatap Charlie dengan jijik. Dia tidak menganggap serius apa yang Charlie ucapkan. Apa kamu sedang berhayal dan terbelakang mental? Apa yang bisa kamu gunakan untuk membuat Jones Group bangkrut? Apa kamu tahu berapa nilai perusahaan grup keluargaku? Kamu cuma mengucap bangkrut, mana bisa terjadi bangkrut? Tanpa ekspresi Charlie menatap Wendell. Seakan Wendell adalah seorang dengan keterbelakangan mental. Dia mengeluarkan telepon sekenanya, dan memutar nomor Stephen. Dalam 3 menit, saya ingin melihat keluarga Wendell bangkrut, dibekukan, dan hutangnya menumpuk. Apa mungkin hanya butuh 3 menit untuk membuat grup dengan nilai pasar beberapa miliar yuan bisa bangkrut? Wendell menatap Charlie, sialan, kamu berlagak hebat. Kamu pikir dirimu pria kaya raya yang viral di internet itu? Sampah, berhenti berpura-pura. Saya juga bisa memberi Anda 2 pilihan. Pertama, berlutut untuk meminta maaf kepadaku Lao Su. Lalu segera menceraikan Claire. Yang kedua, saya akan menyuruh beberapa orang untuk menghajarmu. Lalu Anda akan melihat saya hidup dengan Claire-mu yang cantik dengan mata kepalamu sendiri. Pilih sendiri, saya beri waktu 1 menit. Charlie menatap jam di teleponnya dan berkata, kamu punya 1 menit lagi, yakin tidak mau mengamankan perusahaanmu? Persetan, kamu masih punya 30 detik untuk berpikir. Jika kamu tidak berlutut, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Wendell berujar acuh tak acuh. 20 detik, 10 detik, 5 detik. Waktu habis. Jangan salahkan aku karena kejam. Kamu yang mencari kematian. Wendell menarik kerah Charlie, lalu melambaikan tangan ke beberapa pengawal yang telah siap membereskan pecundang itu. Tiba-tiba ponsel Wendell berdering. Wendell tertegun sesaat, melihat nama ayahnya yang muncul di layar telepon. Dia segera menjawab, ayah, aku sudah di perjamuan. Apa kamu sudah tiba? Di ujung telepon, ayah Wendell memaki dengan murka. Kamu bajingan, siapa yang telah kamu singgung? Masalah apa yang kamu buat? Sekarang semua pemegang saham menjual dengan panik saham grup kita. Harga saham anjlok lebih dari 80%. Ayahnya mengomel lagi. Pihak bank datang tiba-tiba untuk meminta pelunasan hutang. Semua rekanan tiba-tiba membatalkan kerjasama dengan kita dan menghentikan pekerjaan. Aliran dana kita telah terputus. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan kebangkrutan dan likuidasi. Wendell mendengarkan suara raungan di ujung telepon, wajahnya memucat. Keringat dingin keluar menetes dari keningnya. Keluarga kita tamat, benar-benar tamat. Wendell ingin bertanya tetapi ada suara sirene di sisi lain telepon. Kemudian diikuti suara pintu dibuka. Petugas polisi meminta ayahnya untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Wendell tiba-tiba lemas. Ponselnya terjatuh dan hancur. Kakinya lemas. Dia berlutut di hadapan Charlie. Angin malam bertiup sepoi-sepoi. Tubuh dan hatinya mendingin beku. Beberapa pengawal Wendell melihat situasi ini, semuanya kaget dan tidak berani mendekat. Wendell sangat ketakutan, dan bertanya pada Charlie dengan suara rendah. Siapa kamu? Kamu yang melakukan ini, kan? Semua yang menonton juga sangat terkejut. Wendell baru saja menjawab telepon dan tiba-tiba sudah berlutut di depan menantu tak berguna keluarga Wilson. Apa yang sedang terjadi? Charlie menatapnya, sedikit membungkuk, dan berkata perlahan. Aku sudah memberimu kesempatan untuk memilih. Tetapi kamu tidak memilih dengan bijak. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf padamu. Tolong, lepaskan aku. Claire sama sekali tidak ada hubungan denganku. Aku tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Dan kerjasama Emgrand Group, bukan aku yang membantunya.
Kata-kata yang saya ucapkan semuanya karangan saya. Saya mohon, tolong lepaskan saya, selamatkan keluarga kami. Wendell terus bersujud dan meminta maaf. Dia tidak pernah bermimpi bahwa menantu keluarga Wilson yang tidak berguna ini memiliki kekuatan begitu besar. Hanya dengan panggilan telepon beberapa detik, keluarganya bangkrut. Dia mendongakkan kepalanya dan menatap wajah Charlie. Dia merasa wajah lugu ini lebih menyeramkan daripada iblis. Sanggup membuat keluarganya bangkrut dalam hitungan menit. Karakter seperti itu sama sekali tidak boleh disinggung perasaannya. Charlie menggelengkan kepala. Kamu harusnya puas, karena aku memilih menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, seluruh keluargamu akan mati. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Wendell menjadi pucat pasi dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Charlie menatapnya dan berkata dengan angkuh, "Benar, saya adalah pria super kaya di internet. Jangan ungkap identitas saya kalau Anda tidak ingin mati. Jika tidak, Anda dan ayah Anda tidak akan bertahan hidup sampai besok pagi." Selesai berbicara, Charlie menepuk wajah Wendell, mengabaikannya dan berjalan ke dalam aula. Tubuh Wendell mematung lumpuh di lantai. Dia tidak berani menentang tindakan Charlie yang membuat dirinya sangat malu. Melihat Charlie berjalan ke aula, Wendell berlari menyusul dengan berguling dan merangkak. Melihat sekeliling dan melihat sosok Claire, dia merangkak menuju kaki Claire dan berlutut. Lalu bersujud dan menangis. "Claire, saya minta maaf kepada Anda. Saya seharusnya tidak menyebarkan gosip tentang Anda. Saya tidak ada hubungan apapun terkait keberhasilanmu mendapatkan kerjasama Emgrand Group. Tolong, ampuni saya." Claire terkejut dengan tindakan Wendell. Ingin segera menghindar tetapi jatuh ke pelukan hangat. Claire menoleh ke belakang, orang yang memeluknya adalah Charlie. Saat Charlie masuk, dia melihat Claire. Claire berpakaian dengan anggunnya, bagai bintang yang terang di tengah keramaian. Begitu memesona, melihat Wendell bergegas menuju Claire, Charlie menarik Claire ke dalam pelukannya untuk mencegahnya jatuh, dia memelototi Wendell. Wendell ketakutan dan merangkak menjauh. Takut dirinya akan membuat Charlie marah. Claire bertanya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada apa dengannya? Sambil memeluknya, Charlie berbisik, "Aku khawatir orang ini sakit jiwa, tidak perlu memedulikannya." Meskipun mereka berdua suami dan istri, mereka belum berhubungan intim. Merasakan pelukan hangat Charlie, telinga Claire memerah. Dia melepaskan diri dari pelukan Charlie dan berkata dengan ragu-ragu, "Yah, tuan dari keluarga Wade dari Emgrand Group seharusnya sudah tiba di sini. Aku akan mencarinya." Bersambung, lanjut Capture 20. Sebelum kita lanjut, yuk di-subscribe dulu channel ini untuk membantu kami lebih bersemangat lagi dalam mengupdate cerita-cerita selanjutnya, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya ya, agar selalu dapat info update video selanjutnya. Jika kalian menyukai video ini, klik tombol like-nya ya, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Terima kasih. Charlie Wade, Capture 20. Saat Wendell melarikan diri, Harold baru saja masuk, diikuti oleh saudara perempuannya Wendy bersama tunangannya Gerald. Di sebelah Gerald, ada juga seorang pria muda yang mengenakan pakaian mewah. Melihat wajahnya, dia agak mirip dengan Gerald. Bertemu langsung dengan Wendell, Harold buru-buru berkata, "Oh, Bro Wendell, baru saja saya mendengar telah terjadi sesuatu pada keluarga Anda. Benarkah?" Wendell mendorongnya dengan putus asa, bergumam di mulutnya. Sudah tamat, tamat." Harold bertanya dengan prihatin, "Saudara Wendell, ada apa denganmu?" Wendell menggelengkan kepalanya dengan panik, tidak berani berkata apa-apa. Dia yakin jika dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan, dia akan tidak bernyawa lagi besok. Jadi, Wendell melepaskan diri dari tangan Harold dan berlari putus asa. Harold melihat ke belakang dan menghela nafas. "Saya kira keluarga ini benar-benar bangkrut. Sial, bukannya ini terlalu cepat. Kemarin baik-baik saja, hari ini sudah bangkrut." Kemudian, saat Harold melihat Charlie dan Claire, dia memiliki ide buruk lain. Segera menyapa Claire dan berkata, "Claire, izinkan saya memperkenalkanmu kepada tamu terhormat ini. Ini adalah sepupu Gerald, Kevin White, putra tertua dari White Group. Bro Kevin, ini sepupuku, Claire."
Harold memperkenalkan Kevin dengan wajah menyanjung. Begitu diperkenalkan, mata Kevin langsung terfokus pada Claire. Mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata, "Halo Claire, saya sudah lama mendengar kecantikan putri keluarga Wilson. Hari ini saya melihatnya langsung. Kecantikannya benar-benar sesuai dengan reputasinya." Gelombang ketidakpuasan melintas di mata Charlie. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang istrinya yang cantik. Seperti lalat yang terbang satu demi satu, dia tidak pernah berhenti mengusirnya sampai mati. Charlie maju dan mengulurkan tangannya, berjabat tangan dengan Kevin. Berkata dengan dingin, "Halo, saya suami Claire." "Kamu?" Kevin menatap Charlie dari atas ke bawah. Mimik menghinanya terpampang jelas, dia menarik tangannya. Berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak menyangka Claire sudah menikah denganmu." Bagai sekuntum bunga yang tersangkut di kotoran sapi. Wendy buru-buru menjelaskan di sampingnya, "Kakak Kevin, sampah ini menantu keluarga Wilson kami. Dia tidak memiliki pekerjaan dan juga kemampuan." Selesai berbicara, Wendy sengaja mengedipkan mata pada Kevin. "Kakak Kevin, setelah aku dan Gerald menikah, kita akan menjadi keluarga besar. Kita harus lebih banyak berkomunikasi saat itu." Kevin secara alami tahu apa yang dimaksud Wendy. Ini untuk mendorongnya untuk terus mengejar Claire. Dia tersenyum dan berkata, "Nona Claire begitu cantik bagai bidadari. Tentu saja aku akan senang bisa menghabiskan banyak waktu bersamanya." Pada saat ini, Charlie juga melihat ibu mertuanya Elaine bersama ayah mertuanya Jacob datang. Elaine tiba, dia langsung menghampiri Claire. "Claire, apa kamu sudah mendengar keluarga Jones bangkrut?" "Apa?" Claire bertanya dengan heran. "Kapan terjadinya?" "Baru saja." Elaine menarik napas. "Tadinya saya berpikir saat kamu dan Charlie bercerai, kamu bisa menikahi Wendell. Sekarang ada kejadian ini, tidak ada lagi kemungkinan." Charlie merasa tertindas. Ibu mertuanya ini bodoh. Dia tidak tahu bahwa menantunya ini adalah menantu dengan kekayaan sebenarnya. Kevin melihat Elaine, dia segera menghampiri dan memperkenalkan diri. "Kamu pasti ibunya Claire, Bibi. Saya sepupu Gerald, Kevin White. Anda sangat cantik, wajar saja anak Anda, Claire, terlahir cantik." Elaine mendengar bahwa Kevin adalah sepupu Gerald, putra tertua dari keluarga White. Dia adalah seorang putra dari keluarga kaya. Matanya langsung menyala, dan dia berkata dengan antusias, "Ya, saya ibunya Claire. Apakah kamu dan Claire berteman?" Kevin mengangguk dan tersenyum. "Kami baru bertemu dan berteman hari ini." Semburat kegembiraan terpancar dari wajah Elaine. Dia mengangguk dan berkata, "Ayo kita duduk, jangan berdiri saja Tuan Muda White. Putri kami cantik, baik dan jujur. Kalian anak muda, harusnya lebih sering berjumpa." "Bu," Claire menyela dan menegur ibunya dengan kecewa. Elaine ingin melanjutkan kata-katanya. Claire menahannya dan memberi isyarat untuk memperhatikan panggung. Nyonya Wilson sudah berdiri di hadapan yang hadir. Dia melihat sekeliling penuh semangat, meraih mikrofon dan berkata sambil tersenyum. "Pertama-tama, atas nama keluarga Wilson, saya ingin menyambut semua teman dan rekanan yang telah datang ke perjamuan kami. Selanjutnya, mari kita sambut Wakil Ketua Emgrand Group, Nona Doris Young." Lampu sorot bergerak, menyinari barisan kursi paling depan. Nona Young mengenakan gaun malam hitam, memperlihatkan sosoknya yang sempurna yang memikat semua orang. Di bawah cahaya, dia bersinar seperti peri, dan semua pria di tempat itu tidak bisa mengalihkan pandangannya dari dirinya. Wakil Direktur Emgrand Group memiliki kecantikan yang langka. Semua hal terkait dirinya cukup menarik perhatian semua orang. Doris berdiri, dia mengangguk dengan elegan ke arah hadirin. Saat matanya menemukan Charlie di antara kerumunan, matanya diam sejenak sebelum memandang berkeliling kembali. Nyonya Wilson melanjutkan, "Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Emgrand Group karena telah mempercayakan proyek penting kepada keluarga Wilson. Keluarga Wilson harus berupaya sepenuh tenaga untuk memenuhi kepercayaan Emgrand. Selain itu, setelah diskusi bersama Dewan Direksi, kami memutuskan untuk merekomendasikan dia menjadi kepala keluarga Wilson. Direktur akan bertanggung jawab penuh atas kerjasama dengan Emgrand Group ini." Elaine berkata penuh semangat, "Oh, Claire, saatnya kamu naik ke atas panggung.
Claire sudah menyiapkan diri untuk naik ke panggung, tapi dia masih merasa gugup. Charlie menatap Claire untuk memberi dukungan dan semangat. Harold menatap Claire yang penuh kegembiraan, menampakkan senyum licik di sudut mulutnya. Wanita tua Wilson juga melihat ke arah meja dan bersiap berkata-kata sambil tersenyum. Kami perkenalkan direktur baru kami, Harold Wilson. Saatnya kamu naik panggung. Tubuh Claire langsung membeku, tak bergerak. Dia menoleh ke samping dengan tidak percaya, melihat Harold melangkah ke atas panggung dengan kepercayaan diri dan wajah bangga. Mata Charlie menjadi dingin seketika. Setelah menyeberangi sungai kemudian menghancurkan jembatan dengan satu tangan, keluarga Wilson telah memanfaatkan Claire, kemudian meninggalkannya tanpa mempedulikan perasaannya sama sekali. Mata Claire memerah, air matanya mengalir dari matanya. Kemudian dia berdiri dan berlari keluar pintu tanpa melihat ke belakang. Ada perasaan bahagia ketika dia datang. Namun betapa putus asanya dia sekarang. Charlie mengamati Claire pergi, wajahnya bahkan lebih dingin. Berani sekali mereka memperlakukan istrinya dengan sewenang-wenang. Mereka benar-benar mencari kematian. Sementara, Harold berdiri di atas panggung dan berkata dengan bangga. Terima kasih untuk kepercayaan perusahaan yang diberikan pada saya. Saya akan melakukan yang terbaik sebagai direktur baru. Saya pasti akan mengerjakan dan menyelesaikan proyek dari Emgrand Group dengan sempurna. Nyonya Wilson mengangguk puas, mengambil mikrofon dan berkata, hal penting lainnya adalah, kami beruntung bisa mengundang Tuan Wade, ketua baru dari Emgrand Group. Silakan beri tepuk tangan meriah untuk Tuan Wade. Hadirin bertepuk tangan menggemakan seisi ruangan aula. Semua tamu malam ini ingin melihat secara langsung direktur baru Emgrand Group. Semua orang tak sabar ingin melihatnya. Semua orang menunggu di kursinya masing-masing, penasaran siapa yang akan berdiri saat ini. Seseorang bahkan berkata, saya berani tebak bahwa ketua misterius Emgrand Group adalah orang yang sama dengan pria super kaya yang membuat keributan di toko Emerald Court dan menyebar di internet. Aku juga berpikir itu sangat mungkin. Pria kaya raya itu tidak aku kenal. Mungkin dia berasal dari lingkaran super elit Aurus Hill. Ya Tuhan, berarti direktur baru Emgrand Group adalah orang super kaya dan paling kuat di Aurus Hill sekarang. Saya berharap bisa melihat wajah aslinya. Dalam kemeriahan tepuk tangan yang masih berlangsung, Charlie dengan wajah dingin tiba-tiba perlahan berdiri di tengah pandangan semua hadirin. Bersambung, lanjut Capture 21. Terima kasih sudah menonton video ini, tunggu video-video kami selanjutnya ya.